Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Wen yang saat ini sedang berusaha menyembuhkan diri dengan sangat tenang, karena para penghuni alam iblis ini tidak ada yang berani mendekati tempat Chen Wen terakhir kali terhempas oleh petir kemarahan surgawi yang sangat ganas. Bahkan sampai seharian, para praktisi yang berjumlah jutaan ini sedang berkumpul di suatu tempat yang lumayan jauh dari gunung dan tempat Chen Wen terhempas. Itu dikarenakan adanya aura yang cukup ganas masih mereka semua rasakan. Apalagi, beberapa jam kemudian, semua praktisi yang ada di sekitar jarak 100 km merasakan sedikit getaran di tanah yang mereka pijak. Beberapa jam setelah menyembuhkan diri, Chen Wen telah berhasil menyembuhkan luka luar maupun luka dalamnya. Dan di dalam dantian Chen Wen saat itu penuh dengan energi petir surgawi yang berhasil terserap sebagian dan masuk ke dalam dantiannya. Awalnya Chen Wen belum menyadari kalau dantiannya yang sudah berubah bagaikan sebuah lautan itu mengandung energi petir surgawi yang belum dimurnikan. Tapi sesaat setelah Chen Wen berhasil memulihkan dirinya, Chen Wen merasakan energi yang sangat banyak dan belum dimurnikan terkandung di dalam dantiannya. Ini energi apakah ini? Kenapa sepertinya sangat ganas dan mengandung energi petir? Apakah ini adalah energi petir surgawi yang berhasil kuserap? Menyadari adanya energi petir surgawi di dalam dantiannya, Chen Wen akhirnya tersenyum, lalu Chen Wen perlahan-lahan memurnikannya, dan ternyata memurnikan energi petir kemarahan surgawi tidak terlalu susah. Hal ini dikarenakan pada dasarnya energi spiritual Chen Wen juga mengandung energi petir kekacauan. Pada saat Chen Wen memurnikan energi petir surgawi inilah, semua praktisi penghuni alam iblis merasakan getaran pada tanah yang mereka pijak. Dan juga aura dari Chen Wen seperti meningkat, hingga menyebabkan semua praktisi yang kuat sekalipun tidak berani mendekati tempat Chen Wen jatuh. Sepertinya, itu penghalang di dantianku terlihat, dan aku dapat memaksa energi yang sangat meluap ini untuk menghancurkan penghalang itu. Chen Wen melihat dantiannya dan mendapati kalau penghalang penerobosan ke tahap berikutnya mulai terlihat. Biarpun tampaknya penghalang ini sangat tebal, tapi Chen Wen yakin dapat menghancurkannya menggunakan energi dari petir surgawi yang telah dimurnikannya. Chen Wen mengeluarkan beberapa butir pil penerobos untuk memastikan energinya cukup untuk menghancurkan penghalang. Bila Chen Wen gagal dalam penerobosan kali ini, resiko di masa akan datang, Chen Wen akan sangat susah untuk menerobos lagi, jadi Chen Wen menambahkannya dengan menelan 10 butir pil penerobos sekaligus. Setelah pil penerobos ditelan oleh Chen Wen, energi yang sangat murni melimpah dirasakan oleh Chen Wen. Energi ini bahkan hampir membuat Chen Wen megap-megap, itu dikarenakan energi dari pil tersebut bergabung dengan energi hasil dari memurnikan energi petir surgawi. Selama beberapa jam Chen Wen merasakan kerepotan untuk mengendalikan energi yang murni ini, hingga akhirnya setelah berjuang dengan susah payah dan bahkan Chen Wen memuntahkan seteguk darah karena memaksakan kehendaknya mengendalikan energi melimpah tersebut, Chen Wen berhasil mengendalikannya dan mengarahkan energi tersebut menuju penghalang dantian. Tampak penghalang di dantiannya mulai mengalami keretakan yang lumayan parah, tapi keadaan Chen Wen juga tampak kepayahan. Keringat menetes tanpa henti dari semua pori-pori di tubuh Chen Wen, daerah di sekitar Chen Wen juga mengalami guncangan. Angin berhembus tidak beraturan dan aura dari ranah keabadian juga merembes dan tidak terkendali dengan baik oleh Chen Wen, sehingga para praktisi penghuni alam iblis yang awalnya berencana mendekati tempat Chen Wen terhempas membatalkan keinginan mereka. Kenapa auranya malah bisa menekan? Padahal sosok tadi tampaknya terhempas dan terluka berat. Salah satu patriark ras iblis dari daerah yang sangat jauh bergumam kepada rekannya yang juga dari ras iblis. Sungguh, aku baru kali ini mendengar ada seseorang yang berhasil menerobos menuju keabadian, dan terluka karena petir surgawi.
tapi malah bisa mengeluarkan aura yang sangat kuat, dan bahkan menggetarkan tempat yang kita pijak, padahal jaraknya masih sangat jauh. Patriark, tahukah Anda asal dari sosok tersebut? Sepertinya kami belum pernah melihat keberadaan sosok yang sangat mengerikan ini di alam iblis kita. Yaitu benar Patriark, setahuku, praktisi terkuat dari ras manusia di alam iblis ini hanyalah ada 4 praktisi, yaitu salah satunya adalah Patriark Hong, tapi kenapa ada seorang praktisi ras manusia yang memiliki kekuatan yang bahkan di atas kekuatan semua praktisi terkuat di alam kita? Itu juga aku tidak tahu, aku bahkan belum pernah mendengar adanya praktisi kuat dari ras manusia yang memiliki kekuatan setara dengan kami berempat. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih bergelayut di benak semua praktisi asal alam iblis ini tentang keberadaan Chen Wen di alam iblis. Sedangkan Chen Wen yang awalnya tidak mau melakukan penyerapan energi besar-besaran di alam iblis ini, tapi dikarenakan alam iblis ini ditutup oleh pihak lain yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, agar praktisi dari alam iblis tidak keluar dari alam ini, dengan alasan praktisi dari alam iblis terlalu kuat dan juga terlalu ganas dalam membunuh, sehingga dikhawatirkan mereka akan menindas alam lainnya. Dengan keadaan itulah Chen Wen berani mengambil langkah menyerap energi spiritual alam iblis sebanyaknya, agar kedepannya alam iblis sementara menjadi sedikit lebih lemah dari alam lainnya. Setelah Chen Wen memurnikan energi spiritual petir surgawi, Chen Wen bahkan kembali berhasil mendobrak ke tahap berikutnya, yaitu ranah keabadian tahap menengah. Setelah berhasil menerobos ke ranah menengah, Chen Wen pun menstabilkan pondasinya selama seharian penuh dan membuka matanya. Kampret, kenapa pakaianku menjadi compang camping bagaikan pengemis? Chen Wen melihat sekujur tubuhnya dan mendapati pakaiannya sudah koyak-koyak bagaikan pengemis sambil tersenyum kecut. Ini pasti gara-gara petir emas surgawi yang menghantamku kemarin, aku harus segera mengganti pakaianku. Chen Wen terlebih dahulu menyebar persepsi jiwanya untuk mendeteksi apakah ada praktisi lain di sekitarnya. Setelah merasa tidak ada orang, Chen Wen lalu mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bersih dan layak. Kemudian, Chen Wen terbang ke langit dan mengaktifkan mata malaikatnya untuk melihat kejauhan. Di sana berkumpulnya praktisi penghuni alam ini, aku harus menemui mereka untuk menjelaskan hal ini. Para praktisi yang tiba-tiba melihat Chen Wen melayang ke langit dan beberapa saat kemudian melesat ke arah mereka, para patriark sekte dan klan segera meneriakkan perintahnya kepada semua bawahan mereka. Hati-hati, praktisi itu mendatangi kita, lakukan persiapan untuk berjaga-jaga. Saat mendengar aba-aba dari patriark masing-masing, hampir semua praktisi yang ada di sana segera mengeluarkan senjata mereka yang tampak sangat mengerikan. Setelah Chen Wen sampai di dekat para praktisi alam iblis ini, Chen Wen lalu melayang di atas mereka semua dan berkata menggunakan energi spiritualnya. Salam kenal kepada kalian semua, aku adalah Chen Wen dan aku bukan berasal dari alam iblis ini. Aku mohon maaf karena menarik energi spiritual di alam iblis ini secara berlebihan. Tapi aku hanya memerlukan waktu beberapa bulan saja, kemudian aku dan semua bawahanku akan segera pergi dari alam ini dan tidak akan mengganggu kalian. Mendengar penjelasan Chen Wen, awalnya semua penghuni alam iblis yang hadir merasa heran, karena selama ratusan tahun ini, tidak ada satupun praktisi yang berani mengklaim bahwa mereka dapat keluar dari alam iblis ini setelah mereka masuk ke dalamnya. Bocah, jangan kamu berbicara sembarangan. Dari dulu sampai sekarang, semenjak orang-orang kuat membuat formasi yang menutupi alam iblis kami, tidak ada satupun praktisi yang bisa keluar dari alam ini setelah mereka masuk. Apakah kamu berani mengatakan bahwa kamu bisa keluar dari alam ini? Ya, itu benar. Kalau kamu mengatakan kamu menyerap energi spiritual di alam kami hanya untuk sementara, itu hanya perkataan bohong. Mendengar kata-kata cemoohan dari para praktisi penghuni alam iblis, Chen Wen hanya tersenyum sinis. Aku tidak akan menjelaskan panjang lebar, apakah aku dapat keluar dari alam ini atau tidak, tapi yang jelas aku juga tidak peduli dengan komentar kalian. Aku katakan sekali lagi, kami hanya beberapa bulan saja di sini, jadi mohon pengertiannya,
bila kalian tidak suka, maka aku siap apa saja dengan kalian." Mendengar kata-kata Chen Wen, semua penghuni alam iblis murka. "Bunuh saja bocah itu. Mari kita serang bersama-sama dengan menggabungkan semua kekuatan dari alam iblis, kita membunuh bocah itu. Kami ingin bocah itu segera meninggalkan alam iblis ini." Chen Wen mengeluarkan aura ranah kebadiannya dengan membentak semua penghuni alam iblis, hingga membuat tempat itu serta beberapa tempat lainnya yang berjarak beberapa ratus kilometer bergetar karena energi bentakan Chen Wen. Hingga akhirnya juga membuat banyak praktisi yang lebih lemah memuntahkan darah dari mulut mereka, karena tidak sanggup menahan tekanan energi spiritual milik Chen Wen. Para patriark yang merupakan patriark terkuat di alam iblis pun terdiam, karena mereka merasakan dentuman keras di dada mereka ketika Chen Wen membentak. "Kalau kalian memang tidak suka aku dan bawahanku menumpang beberapa bulan di sini, maju dan kita selesaikan sekarang juga." Mendengar kata-kata Chen Wen, semuanya terdiam, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara yang kuat. Tapi dari bisik-bisik, masih ada beberapa praktisi yang masih tidak senang dan juga tidak takut berani berbicara. "Anda yang menumpang di alam kami, tapi kami yang menderita. Benar itu, bocah ini datang ke alam iblis kita hanya untuk merusak alam kita saja. Kalian ingin kami tewas karena ocehan kalian." Salah satu tetua yang berdekatan dengan orang yang sedang bergunjing secara perlahan memperingati mereka. "Tapi tetua, kalau bocah itu terus menarik energi spiritual ke tempat ini, kita tidak akan bisa berkultivasi lagi. Tenanglah kalian, kita dengarkan lagi apa kata sosok itu." Chen Wen yang sedang melayang itu menatap para praktisi alam iblis yang mulai tenang dan diam. "Waktu kami hanya tinggal 1,5 bulan lagi di alam iblis kalian. Setelah itu, baku jamin kami akan segera pergi dari alam iblis kalian. Bagaimana bila kamu juga tidak bisa pergi dari alam iblis kami? Apakah kamu bahkan terus-menerus menarik energi dari alam kami?" Setelah Chen Wen berkata, langsung salah satu patriark kuat menimpali, hingga banyak orang setuju dengan kata-kata pertanyaan patriark tersebut. "Yakinlah, setelah 1,5 bulan lagi, kami akan segera pergi, bisa atau tidak bisa meninggalkan alam ini, kami akan menghentikan penyerapan energi dari alam iblis kalian." Mendengar perkataan Chen Wen, beberapa orang hanya diam saja sambil menggertakkan gigi karena marah kepada Chen Wen. "Satu lagi, selagi kami berkultivasi, aku harap kalian tidak ada satupun yang berani memprovokasi kami dengan menyerang gunung itu. Kalau tidak, jangan salahkan kami, kalau orang yang berani memprovokasi kami, akan kami bunuh." Mendengar kata-kata Chen Wen, satu persatu praktisi alam iblis pergi meninggalkan tempat tersebut. Mereka hanya dapat menerima apa yang Chen Wen katakan, karena kekuatan Chen Wen yang tidak mungkin berani mereka lawan. Chen Wen yang telah berhasil menerobos hingga ranah keabadian tahap menengah dan memperingati semua praktisi dari alam iblis agar tidak mengganggu kultivasi mereka di gunung. Semua praktisi kuat maupun patriark terkuat di alam iblis tidak berani lagi memprovokasi Chen Wen, itu dikarenakan kekuatan absolut Chen Wen. Memang ada beberapa praktisi yang nekat berani memprovokasi Chen Wen. Tapi mereka tewas oleh formasi pembunuh buatan Chen Wen yang menutupi gunung. Setelah memperingati semua praktisi yang ada di alam iblis, Chen Wen kemudian masuk kembali ke dalam formasi untuk memperkuat pondasi kultivasinya dan juga memperdalam seni bela diri ciptaannya. Tapi saat Chen Wen mulai memperdalam seni bela diri ciptaannya sendiri, Chen Wen mendapati dia masih kurang dapat memperdalam beberapa elemen. Chen Wen masih berusaha selama 7 tahun di dalam formasi, tapi selama 7 tahun itu, Chen Wen masih belum dapat memahami elemen yang sedang didalaminya. Sialan, sepertinya bela diriku harus memiliki elemen yang sangat mendalam, tapi aku sangat susah untuk meningkatkan elemenku. Setelah memikirkan elemennya yang masih stagnan dan tidak dapat meningkat, tiba-tiba Chen Wen teringat sesuatu. "Oh, iya, aku lupa kalau aku pernah membeli sebuah kayu 4 elemen, coba aku lihat apakah kayu itu telah berkembang." Chen Wen menghilang di tempatnya dan masuk ke dalam dunia cincinnya.
kemudian Chen Wen muncul di kebun herbal spiritual. Wow, sepertinya kayu emat elemen telah berhasil berevolusi. Kayu ini akan menjadi sebuah harta yang sangat langka. Chen Wen melihat tanaman kayu 4 elemennya telah berkembang menjadi sebuah pohon yang sangat besar. Semua batang pohonnya dialut oleh warna-warni alami pohon. Chen Wen lalu mengambil salah satu batang di pohon 4 elemen. Sialan, kenapa batang pohon 4 elemen ini sangat alot dan keras? Dengan penasaran, Chen Wen mencabut pedang buatannya yang terbuat dari sebuah batu ruang angkasa. Chen Wen berusaha memotong batang pohon tersebut dengan pedang di tangannya, tapi cabang pohon yang ditebasnya hanya menyisakan sedikit goresan di cabang pohon yang sebesar batang pinang. Chen Wen terkejut melihat hasilnya karena dia tidak dapat memutuskan cabang pohon tersebut, bahkan pedangnya tampak sopal sedikit. Chen Wen kembali menarik pedang buatannya yang berbahan dari bahan bangunan di alam kuno, untuk mengganti pedang yang tadi digunakannya di awal tadi. Cabang pohon 4 elemen langsung putus oleh tebasan Chen Wen, cabang tersebut sepanjang 5 meter. Chen Wen membagi batang pohon sebesar pohon pinang tersebut menjadi 5 bagian sepanjang 1 meter masing-masingnya. Kurasa ini sudah cukup bila kumurnikan kayu ini untuk mendalami elemenku. Chen Wen lalu keluar dari dunia cincin dan muncul di puncak gunung sambil memegang sebatang cabang pohon yang berlapiskan warna-warni di kulit maupun dalamnya. Chen Wen lalu duduk dan memegangi cabang pohon tersebut dan mulai memejamkan matanya sambil menyerap energi cabang pohon tersebut. Energi yang terkandung di dalam batang kayu 4 elemen langsung membanjiri dantian Chen Wen. Beberapa saat setelah penyerapan, Chen Wen seperti mendapatkan pencerahan tentang elemennya. Ternyata kayu 4 elemen yang telah berevolusi akan memberikan pemahaman mendalam sebanyak 4 elemen yang sesuai dengan tubuh yang menyerapnya. Kebetulan Chen Wen sedang mencoba mendalami 4 elemen, yaitu elemen api, air, angin dan petir. Energi dari kayu 4 elemen yang berevolusi langsung memperdalam pemahaman Chen Wen tentang 4 elemen tersebut, sesuai dengan yang didalami Chen Wen. Kayu 4 elemen diserap Chen Wen selama beberapa hari saja hingga akhirnya habis energinya. Sepertinya ini sudah cukup membuatku memahami 4 elemen yang sedang kudalami. Makin lama Chen Wen mendalami 4 elemen yang sedang dipelajarinya, Chen Wen makin mengerti. Setelah selama 1 tahun mendalami 4 elemen, Chen Wen merasakan sesuatu di dalam ingatannya tentang ruang dan waktunya. Kembali Chen Wen mendalami ruang dan waktu selama beberapa tahun di dalam formasi itu. Chen Wen terus-menerus mengembangkan semua seni bela dirinya dan juga ruang dan waktu selama sisa waktu yang ada. Hingga akhirnya, waktu yang telah ditetapkannya sendiri habis, Chen Wen membuka matanya. Chen Wen hanya berhasil menerobos sampai keabadian tahap menengah dan tidak dapat lagi meningkatkan kekuatannya, dikarenakan energi di alam iblis ini tidak mencukupi keperluannya akan energi spiritual, sehingga Chen Wen menghentikan penyerapan energi spiritual dan membiarkan semua bawahannya dan juga Lo Ling untuk berkultivasi. Sedangkan Lo Ling saat ini telah berhasil menerobos sampai ranah Dewa Ilahi tahap awal selama puluhan tahun berkultivasi. Sedangkan bawahan Chen Wen, saat ini telah ada yang berhasil menerobos setara ranah Dewa Ilahi tahap akhir sebanyak hampir 100 orang dan ranah keabadian tahap awal sebanyak 15 orang. Bahkan Xiao Kai yang dianggap sebagai hewan iblis kasta menengah saja sudah berevolusi menjadi hewan iblis tahap tinggi. Xiao Kai saat ini sudah memiliki ekor 6, dari yang awalnya hanya memiliki 1 ekor saja, dan kekuatan Xiao Kai saat ini telah setara dengan Dewa Langit. Dengan kekuatan Xiao Kai yang saat ini, perubahan bentuknya menyerupai siapapun menjadi sangat susah untuk diketahui, atau sangat susah untuk mengenali wujud asli Xiao Kai. Juga kekuatan pasukan bayangan juga ikut berevolusi menjadi lebih kuat dan kekuatan jiwa mereka juga berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi. Begitu juga kekuatan dari pasukan hewan iblis jiwa yang saat ini juga berevolusi menjadi lebih kuat, apalagi hewan iblis tingkat tinggi lainnya. Bahkan Xin Long, Pek Hao dan Qilin saat ini telah memiliki kekuatan setara keabadian tahap menengah, atau setara dengan Chen Wen. Baiklah. Waktu kita telah habis,
kita akan segera kembali ke alam bintang sakti, kalian berkumpullah di puncak gunung. Chen Wen mengeluarkan suara memerintah semua bawahannya dan juga Lo Ling untuk berkumpul. Setelah memerintahkan semua bawahannya, Chen Wen kembali mengibaskan tangannya untuk menghilangkan semua formasi buatannya. Saat ini gunung tempat Chen Wen berkultivasi telah terlihat kembali seperti semula. Tapi saat ini, gunung tersebut telah banyak menghasilkan tanaman spiritual langka dan juga sangat berkualitas. Dapat dikatakan, hampir setiap jengkap tanah di gunung tersebut berisikan tanaman spiritual langka. Itu disebabkan karena energi spiritual di gunung tersebut sangat melimpah ketika Chen Wen dan semua bawahannya berkultivasi. Chen Wen juga melarang semua bawahannya untuk memetik tanaman spiritual yang tumbuh, karena itu adalah untuk penghuni alam iblis ini. Hitung-hitung untuk membayar kesalahannya kepada semua penghuni alam iblis. Semua bawahan Chen Wen yang setelah berkumpul di puncak gunung langsung menghilang dan masuk ke dalam dunia cincin. Chen Wen melirik saat ini di kaki gunung, sudah berkumpul jutaan penghuni alam iblis. Mereka semua juga telah tahu kalau saat ini adalah hari terakhir yang dijanjikan Chen Wen. Hai semua penghuni alam iblis, hari ini, aku menepati janjiku untuk mengakhiri kultivasiku dan juga semua bawahanku. Aku meminta maaf kepada kalian semua, tapi aku akan meninggalkan banyak tanaman spiritual di gunung ini, dan semua tanaman spiritual ini adalah hadiahku untuk kalian dan juga minta maafku kepada kalian. Sekarang kalian boleh mengambil semua tanaman spiritual yang tumbuh di gunung ini, tapi kumohon jangan bertempur, karena akan merusak semua pohon spiritual yang ada. Pada saat Chen Wen menghilangkan formasi yang menutupi gunung, semua praktisi juga dapat melihat banyaknya pohon spiritual yang tumbuh di gunung. Tapi selama Chen Wen belum mengizinkan mereka untuk memetiknya, tidak ada satupun praktisi alam iblis yang berani memetiknya. Apalagi saat ini para penghuni alam iblis sangat kesulitan dengan tanaman spiritual, itu dikarenakan energi spiritual yang ada banyak terserap ke dalam gunung ini. Setelah Chen Wen mengizinkan semua orang untuk memetiknya, mereka semua berebutan untuk memetik tanaman spiritual yang ada di sana. Saat ini semua praktisi yang datang sudah tidak memperhatikan Chen Wen lagi, dan saat ini mereka sedang disibukkan dengan tanaman spiritual yang terpampang di depan mata mereka. Chen Wen hanya melihat tingkah para praktisi penghuni alam iblis ini seperti tingkah anak-anak yang berebutan tanaman spiritual. Asalkan kalian tidak bertempur di sini, aku tidak akan melarang kalian, silahkan ambillah sebanyak yang kalian bisa. Chen Wen berkata kepada semua praktisi yang ada, lalu tubuhnya perlahan-lahan menjadi samar dan menghilang. Para praktisi alam iblis tidak ada yang mau mendengarkan kata-kata Chen Wen, tapi mereka memang tidak melakukan pertempuran di dalam gunung tersebut. Ini dikarenakan mereka juga sadar, dan mereka menganggap gunung tempat Chen Wen berkultivasi adalah sebagai gunung harta karun. Mereka tidak akan merusak harta karun tersebut, tapi bila ada praktisi yang lemah keluar setelah memanen hasil tumbuhan spiritual, maka mereka akan dirampok dan dibunuh bila mereka lemah. Tapi berbeda dengan praktisi-praktisi kuat, mereka dapat keluar dan masuk dengan aman dan tidak takut akan dirampok. Selama Chen Wen berada di alam iblis, banyak tumbuhan spiritual di alam ini menjadi sangat langka. Tumbuhan spiritual simpanan mereka pun telah menipis dan beberapa sekte dan klan bahkan sudah kehabisan stok, jadi saat inilah mereka dapat memenuhi stok sekte dan klan mereka yang kekurangan. Chen Wen yang telah memperdalam seni ruang dan waktu menjadi makin mahir dalam berteleportasi dan juga dapat menghentikan waktu selama beberapa detik bila berhadapan dengan lawan berat. Bagi para praktisi yang memiliki ranah keadaan, waktu beberapa detik sudah lebih dari cukup untuk melukai lawan yang sangat kuat, bahkan bisa membunuh mereka. Saat ini di alam bintang sakti, tepatnya di istana penguasa klan Xi. Dari kehampan, Chen Wen langsung muncul di sini. Chen Wen sedikit tersenyum, karena saat ini alam ini masih dalam keadaan aman. Chen Wen mengeluarkan lebih dari 100 pasukan bawahnya yang memiliki kekuatan setara ranah Dewa Ilahi tahap akhir sebanyak 5 orang. Sedangkan yang lainnya adalah Dewa Ilahi di berbagai tahapan.
Chen Wen juga mengeluarkan Lo Ling beserta pengawalnya yang saat ini juga memiliki kekuatan setara keabadian tahap awal. Kakak Wen, kita telah kembali ke alam bintang sakti. Ya, kamu aturlah semua bawahan ini untuk mengamankan alam ini, aku akan menunggu musuh di ruang angkasa. Baiklah Kakak Wen. Chen Wen tahu, menurut perhitungannya, mungkin beberapa hari lagi, para praktisi dari klan Gu akan segera sampai di alam bintang sakti. Lebih baik bertempur di luar angkasa, daripada bertempur di alam bintang sakti, karena alam bintang sakti akan meledak karena tidak sanggup menahan kekuatan dari praktisi alam keabadian. Chen Wen menyadari kekuatan klan Gu sangat kuat, maka itu Chen Wen saat ini menunggu di luar angkasa alam bintang sakti. Chen Wen telah menunggu selama 3 hari di luar angkasa sendirian. Dari saat ini di kejauhan, Chen Wen merasakan sebuah kekuatan yang sangat kuat sedang bergerak menuju tempatnya, atau lebih tepatnya kekuatan tersebut melesat menuju alam bintang sakti. Tatapan mata Chen Wen menjadi serius. Ada lebih dari 40 orang praktisi dengan ranah Dewa Ilahi tahap awal sampai tahap menengah, 5 orang praktisi ranah Dewa Ilahi tahap akhir, 4 orang praktisi ranah keabadian tahap awal dan 1 orang praktisi ranah keabadian tahap menengah. Melihat susunan kekuatan tersebut, Chen Wen sedikit pun tidak takut. Chen Wen mengeluarkan bawahannya setara dengan kekuatan musuh yang datang, sehingga para praktisi klan Gu menjadi terkejut karena merasakan kekuatan yang menghadang mereka juga tidak kalah garang. Ini, sialan. Ternyata mereka juga memiliki praktisi ranah keabadian juga di alam bintang sakti yang lemah ini. Aku harus mencari tahu apa rahasia di alam bintang sakti ini, untuk menambah sumber daya bagi klan kami. Pemimpin dari kelompok klan Gu ini bergumam dalam hatinya ketika dari jarak yang sangat jauh ini dia merasakan energi spiritual orang-orang yang sepertinya menunggu kelompoknya di luar angkasa alam bintang sakti. Percepat terbang kalian. Kita sudah hampir sampai di alam bintang sakti, musuh juga sudah menanti kita. Siap tetua, para pasukan kali ini yang datang adalah pasukan khusus yang memang merupakan pasukan pilihan milik klan Gu. Sedangkan tetua yang menjadi pemimpin para pasukan pilihan klan Gu adalah petinggi klan Gu. Masalah di alam bintang sakti telah menjadi salah serius bagi klan Gu, karena praktisi ranah keabadian mereka terbunuh di alam bintang sakti yang merupakan alam rendahan bagi mereka. Mereka sudah berangkat dari alam energi semesta selama 3 bulan lebih dengan susunan teleportasi antar alam. Tapi setelah sampai di sebuah alam yang masih jauh dari alam bintang sakti, para pasukan klan Gu ini terpaksa menaiki artefak kapal terbang yang berkecepatan tinggi. Saat tinggal beberapa hari lagi perjalanan, sang petinggi klan Gu menyimpan artefak kapal terbang milik klan Gu. Petinggi klan Gu ini memutuskan menyimpan artefak klannya, setelah tinggal perjalanan beberapa hari lagi karena mereka juga perlu menghemat penggunaan energi. Penggerak artefak kapal terbang, setelah mempercepat kecepatan terbang mereka, beberapa jam kemudian, akhirnya mereka sampai di depan Chen Wen. Petinggi klan Gu yang terpilih menjalani misi kali ini maju dan bertanya kepada Chen Wen dengan tatapan dingin. Kamu adalah Chen Wen, aku kenal wajahmu. Kamulah yang membunuh orang klan Gu di alam bintang sakti ini. Wajahku lumayan terkenal juga ya. Sampai-sampai klan Gu kalian yang bertempat tinggal di tempat yang sangat jauh, bahkan sudah berbeda alam, mengenal wajahku. Tetua, kita tidak perlu banyak bicara lagi. Segera habisi saja bocah ini. Baiklah, bunuh. Petinggi klan Gu langsung memberikan perintah kepada semua pasukannya untuk segera menyerang Chen Wen. Semua pasukan klan Gu langsung mencabut senjata mereka masing-masing, lalu mengalirkan energi spiritual ke tangan mereka. Cahaya warna-warni dari energi spiritual yang membungkus senjata para pasukan klan Gu tampak jelas dan langsung diarahkan kepada Chen Wen. Melihat lawannya sudah tidak sabar, Chen Wen hanya mendengus, lalu memerintahkan semua bawahannya. Bunuh mereka semua. Siap Tuan Muda. Semua bawahan Chen Wen yang wujud aslinya adalah hewan iblis langsung menarik senjata mereka. Senjata-senjata mereka adalah senjata yang dibuat langsung oleh Chen Wen, sehingga senjata mereka sesuai dengan elemen mereka masing-masing.
Mereka juga mengalirkan energi spiritual ke senjata mereka dan membuat aura mereka menjadi naik, serang. Energi-energi yang sangat padat dan mematikan berbenturan di luar angkasa alam bintang sakti. Saat-saat kekuatan basis kultivasi keabadian berbenturan di luar angkasa, hempasan energi mereka bahkan dapat menggetarkan beberapa alam terdekat di sekitar mereka. Chen Wen yang saat ini belum maju ikut berperang, dia hanya menonton saja, karena kekuatan bawahannya saja memungkinkan untuk mengalahkan para pasukan klan Gu kecuali petinggi klan Gu. Mengambil kesempatan itu, Chen Wen menyerap pengetahuan milik petinggi klan Gu, hingga akhirnya Chen Wen mulai tahu di mana alam milik klan Gu. Tapi saat ini petinggi klan Gu sendiri belum maju, dan masih ingin melihat situasi, tapi berapa saat setelah pertempuran dimulai, terlihat semua pasukan bawahan Chen Wen sangat mendominasi pertempuran, hingga membuat pasukan klan Gu kocar-kacir. Melihat hal ini, petinggi klan Gu langsung melesat mengirim serangannya kepada bawahan Chen Wen. Karena saat ini bawahan Chen Wen yang terkuat hanyalah ranah kebadian tahap awal, maka kalau serangan itu mengenai bawahan Chen Wen, maka dapat dipastikan bawahan Chen Wen tewas. Tinju Langit ke-9. Petinggi klan Gu mengeluarkan seni bela diri tinju langit ke-9, tampak sebuah cahaya berbentuk kepalan tangan raksasa berwarna orange, mengarah ke tempat bawahan Chen Wen yang saat ini sedang bertempur. Karena Chen Wen melihat petinggi klan Gu telah bergerak, Chen Wen juga tidak tinggal diam. Pengembalian asal-usul energi. Chen Wen menghadang serangan petinggi klan Gu menggunakan seni bela diri milik Kaisar Pertama. Sebuah cahaya keemasan transparan bagaikan sebuah tameng, muncul di hadapan Chen Wen. Karena basis kultivasi Chen Wen seimbang dengan lawan, apalagi seni bela diri milik Kaisar Pertama ras manusia, dapat menyerap kekuatan musuh di atas satu tahapan dari Chen Wen di ranah keabadian, sehingga energi spiritual cahaya berbentuk kepalan raksasa menghilang ketika menerjang tameng yang muncul di depan Chen Wen. Di ranah keabadian, Chen Wen hanya dapat menggunakan seni bela diri milik Kaisar Pertama ras manusia untuk menghadapi dua tahapan di atasnya. Tapi bila lebih dari dua tahapan sedikit saja, maka seni bela diri milik Kaisar Pertama ras manusia tidak akan berfungsi maksimal. Itu dikarenakan di basis kultivasi keabadian, kekuatan energi yang digunakan sangat besar dan tidak gampang diuraikan, karena kepadatannya yang melebihi energi yang masih dapat diuraikan oleh seni bela diri milik Kaisar Pertama ras manusia. Energi kepalan langit ke-9 milik petinggi klan Gu menghilang tanpa jejak dan tanpa menimbulkan suara yang kuat. Apa? Kenapa seranganku sepertinya menghilang? Petinggi klan Gu sangat bingung, dan tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Kenapa energi serangannya seperti menghilang tanpa bekas dan tanpa jejak? Sedangkan Chen Wen yang menerima energi itu langsung merasakan kesenangan, karena itu menjadi sumber energinya untuk melakukan pertempuran. Apakah hanya segitu saja kekuatanmu? Merasakan provokasi Chen Wen, petinggi klan Gu itu lalu mencabut senjatanya, berupa sebuah pedang. Pedang petinggi klan Gu langsung dialiri oleh energi spiritualnya, hingga membuat pedang itu berdengung. Kau patut bangga mati di bawah pedangku. Dengan pedang langit ke-9, semua benda apapun akan ditebasnya tanpa ampunan. Petinggi klan Gu menyeringai ketika dia mencabut pedangnya dan menatap Chen Wen sengit. Pedang dalam genggamannya adalah sebuah pedang pusaka tingkat ilahi. Pedang ini juga merupakan pedang andalannya yang tidak pernah mengecewakannya. Tidak ada sebuah baja pun yang mampu menahan tebasan pedang langit ke-9 miliknya, karena semua pedang atau senjata yang berbenturan dengan pedangnya akan segera putus. Pedang 9 langit tidak mau kalah dari lawan. Melihat lawan mencabut pedang, Chen Wen juga mencabut pedangnya. Pedang Chen Wen langsung bergetar sangat kuat ketika menerima energi dari Chen Wen. Pedang yang dicabut Chen Wen juga merupakan pedang dengan kualitas yang tidak diketahui, karena bahannya dari batu bahan bangunan di alam kuno yang sangat keras. Seni pedang M pembunuh dewa. Chen Wen membentuk serangan pedangnya dengan serangan segitiga, bagaikan ujung anak panah menyerang lawannya. Dua energi pedang yang sangat tajam saling menerjang dengan nita membunuh yang sangat tinggi.
Dua dentingan benturan dua pedang terdengar memekakan telinga, tapi setelah dua kali benturan, pedang petinggi klan Gu tertebas oleh pedang Chen Wen. Dalam benturan pertama saja petinggi klan Gu ini sudah terkejut, karena pedang Chen Wen tidak putus oleh pedangnya. Tapi pada benturan kedua, malah pedangnya sendiri yang putus. Hal ini membuat hati petinggi klan Gu sangat takut. Petinggi klan Gu terpental sejauh beberapa puluh meter ketika pedangnya putus, karena energi pedang Chen Wen masih terus menerjangnya. Pedang apa yang digunakan bocah itu? Kenapa pedang langit ke-9 milikku dapat putus? Petinggi klan Gu masih menatap pedangnya yang terlihat pucuk pedangnya telah hilang, dengan tatapan tidak percaya. Kau sangat percaya diri dengan pedang bututmu itu, keparat, kau harus mati, energi pedang penembus langit 9. Saking marahnya, petinggi klan Gu langsung mengeluarkan energi yang berbentuk pedang, dengan jumlah ribuan. Melihat musuh bersiap menerahkan semua energinya, Chen Wen tampak sedikit menyesal karena bertempur di luar angkasa, itu dikarenakan di luar angkasa. Chen Wen tidak bisa menggunakan elemen air ataupun elemen lainnya. Baiklah, kau patut bangga karena kau adalah orang pertama yang merasakan seni bela diri ciptaanku yang terakhir. Chen Wen lalu menyimpan pedangnya ke dalam cincin penyimpanan, dan bersiap mengeluarkan seni bela diri ciptaannya. Keluarkanlah seni bela diri murahan yang kau miliki itu dan terimalah energi pedangku. Energi pedang mengalir kuat dan semua energi yang berbentuk pedang tampak berputar cepat dan melesat ke arah Chen Wen. Melihat energi pedang melesat ke arahnya, Chen Wen masih santai, sampai jarak energi pedang tersebut tinggal beberapa jengkal lagi. Petinggi klan Gu menyeringai sangat senang dan merasa yakin, kali ini Chen Wen akan tewas oleh energi pedang yang sangat tajam miliknya. Penghentian waktu. Waktu tiba-tiba berhenti, dan Chen Wen melesat menghindari energi pedang yang saat ini semuanya berhenti. Bahkan semua pasukan klan Gu dan bawahan Chen Wen berhenti dengan posisi saat terakhir mereka berdiri. Chen Wen langsung mengeluarkan sebuah belati kecil dan kejadian dari Chen Wen menghentikan waktu hanya berlangsung 2 detik saja, tapi Chen Wen telah berhasil menebas leher petinggi klan Gu dengan belatinya. Setelah 2 detik, semua kembali normal, tapi leher petinggi klan Gu sudah tampak garis merah. Saat ini petinggi klan Gu belum menyadari kalau lehernya telah tertebas. Dia hanya melihat Chen Wen berdiri menghindar energi pedang miliknya. Tapi saat petinggi klan Gu ingin menggerakkan energi pedangnya, energi pedang itu tidak merespon dan energi pedang langsung menghilang. Apa yang terjadi? Kenapa energi pedangku menghilang? Seolah-olah aku tidak dapat mengendalikan energi itu. Petinggi klan Gu bergumam di dalam benaknya, tapi tiba-tiba dia melihat tubuh tanpa kepala melayang di dekatnya. Itu apakah tubuhku? Hanya beberapa detik petinggi klan Gu tersadar kalau tubuh dan kepalanya terpisah, lalu perlahan-lahan kesadarannya menghilang. Petinggi klan Gu yang menjadi pemimpin penyerangan ke alam bintang sakti awalnya heran melihat tubuhnya terpisah dari kepalanya. Karena ini di luar angkasa, maka tubuhnya juga perlahan-lahan melayang-layang di sekitar kepalanya. Sebelum kesadarannya menghilang, ekspresi petinggi klan Gu tampak terdapat ketakutan, penyesalan dan keraguan. Karena kalian yang menginginkannya, maka aku yang akan datang ke alam kalian untuk membasmi klan perusak seperti klan Gu kalian. Chen Wen bergumam dan menatap tubuh petinggi klan Gu yang telah terpisah itu dengan tatapan membunuh yang ditujukan kepada klan Gu. Sedangkan pasukan klan Gu yang sedang bertempur tidak tahu kalau pemimpin mereka telah tewas. Karena semua pasukan klan Gu sedang sibuk mengatasi pasukan bawahan Chen Wen yang memiliki kekuatan di atas mereka. Padahal Chen Wen belum mengeluarkan bawahannya yang memiliki kekuatan setara dengan dirinya, tapi semua pasukan klan Gu saat ini sudah babak belur, dan satu persatu tewas karena dihajar bawahan Chen Wen. Setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya tidak ada satupun yang tersisa dari orang-orang klan Gu. Chen Wen juga mengambil cincin penyimpanan dari petinggi klan Gu, lalu melihat isinya. Artefak kapal terbang ini lumayan bagus, mungkin dapat berguna oleh para patriark klan utama.
Chen Wen melihat artefak kapal terbang milik klan Gu, dan berniat menyerahkannya kepada 3 patriark utama. Itu karena Chen Wen melihat artefak kapal terbang yang dimiliki oleh klan Gu adalah artefak kelas tinggi tapi masih kalah dengan artefak milik Chen Wen. Apalagi Chen Wen melihat artefak milik klan Gu sangat boros dalam penggunaan energi spiritual atau dapat diganti dengan batu spiritual. Sedangkan artefak kapal terbang milik Chen Wen adalah artefak yang hemat energi, juga kecepatannya jauh lebih cepat dari milik klan Gu, bahkan puluhan kali lipat. Tuan muda, ini cincin penyimpanan pasukan musuh. Simpanlah untuk kalian, dan gunakan dengan baik. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.